Gimana? Silakan dibuka bukunya, bahasa Arab balik tangan, bahasa Arab memahami Quran dan Sunnah. Sekarang kita mengkaji beberapa contoh di sini ya. Halaman 31, latihan. Ta'allama Zaidun ilmu tafsiri fil masjidil kabir. Ta'allama belajar Zaidun Zaid ilmu at-tafsiri tafsir fidi al-masjidi masjid al-kabiri besar. Zaid belajar ilmu tafsir di masjid yang besar. Al-mu'minu mukmin al-qawiyyu kuat khairun lebih baik mina dari al-mu'mini mukmin ad-dhaifi lemah. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Karena dahulu Abdullah rajulan laki-laki mahiron pintar fil fasli di kelas al-awwali 1, kelas 1. Inna sungguh Allah ala atas kulli segala syai'in sesuatu qadir kuasa maha kuasa. Baik. Silakan diterjemahkan di tempat masing-masing. Waktu 5 menit. Silakan. Maaf 3 menit saja 3 menit. Silakan dikerjakan 3 menit. Diterjemahkan 3 menit. Dicoret-coret ya bukunya. Yang belum punya buku diharapkan mencetaknya sendiri. Atau pesan di Shopee. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lainnya, kita langsung uji coba Saudara Muksin. Coba terjem Saudara Muksin. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alama belajar. Zaid ilmu an-nafsiri tafsir di dalam al-masjid
al-kabiri, besar. Al-mu'minu, seorang mukmin, al-qawiyyu, kuat, khairun, baik, min, dari, al-mu'mini, mukmin, ad-dha'ifi, lemah. Karena dahulu Abdullah rojulan, lelaki, mahiron, yang mahir di dalam al-fasli, kelas awali 1. Inna, sesungguhnya Allah Allah ala, di atas, kullu, setiap, syai'in, Kuli, kuli, sesuatu, kuli. kulli kulli, setiap, syai'in, sesuatu, qadirun, qadirun ini apa? Kuasa, maha kuasa atau kuasa. Pas. Udah. Dan kenapa dia isim? Ya. I'rab ya. Kenapa dia isim? Yang mana, Ustaz? Semuanya. Contoh Zaitun isim karena tanwin. Oh. Ilma isim karena Zaidun isim karena menjadi fa'il. Ilmah fi'il. An-nafsiri, ilmah, isim karena ilmah isim karena menjadi mudhaf. An-nafsiri, an-nafsiri isim karena menjadi mudhaf ilaih. Huruf jar ulang. al-masjidi, At-tafsiri isim karena apa? Kok mudhof ilaih? Mudhof ilaih bukan ciri isim. Mudhof ilaih itu hukum. karena diawali al. Nah, gitu loh. Itu Al-masjid ya. isim karena diawali al. Kabiri isim karena diawali al. Tari terlalu kecil ini Al-mu'minu gambarnya. Sebentar. Putar. Nah, ya, lanjut. al-mu'minu isim isim karena diawali al. Khairun Ayo, udah. ayo, terus. Al-Qawi isim Khairun karena al-qawiyyu isim karena diawali al. Khairun isim karena diakhiri tanwin. Al-mu'mini isim karena diawali al. Ad-dha'ifi isim karena diawali al. Habis isim karena menjadi isim karena Allah, isim karena diawali al. Rojulan isim karena diakhiri tanwin. Mahiran isim karena diakhiri tanwin. Al-fasli isim karena diawali al. Al-awwali isim karena diawali al. Allahi
Isim karena isim indah. Kullun isim karena di Allahi isim karena diawali al. Kullun isim karena diakhiri tanwin. Syai'in isim karena diakhiri tanwin. Qadirun isim karena diakhiri tanwin. Ya, bagus. Sekarang di i'rab, dianalisa marfu, marfu majrur. Nah, Zaidun isim marfu karena menjadi fa'il. Hmm. Ilmah isim mansub karena menjadi maf'ul. Maaf lebih. Sekaligus mudhof. Udah. Terus. An-nafsiri isim majrur karena menjadi mudhafun ilaih. Al-masjidi isim majrur karena diawali fi sekaligus dan sekaligus man'ut. Al-kabiri isim majrur karena menjadi naat al-masjid. Nah, cukup. Zaidun. Kenapa dia fa'il? Kenapa dia fa'il? Karena marfu. Karena isim Karena yang menunjukkan karena pelaku perbuatan. pelaku Atau isim marfu yang jatuh setelah fi'il. yang jatuh setelah Isim marfu yang jatuh setelah fi'il adalah fa'il. Al-kabiri memiliki 3 kesamaan dengan al-masjidi sehingga menjadi sifatnya. Sebutkan. satu kejelasannya sebagai makrifat, sama-sama makrifat. Terus kedua, hukumnya sama-sama majrur. Ketiga, ketiga jenisnya sama-sama mendekat. Nah, al-kabiri dan al-masjidi memiliki 3 kesamaan. 1, sama hukumnya, yakni majrur. 2, sama jenisnya, yakni laki-laki. 3, sama kejelasannya, yakni pakai al, ma'rifat. Lanjut nomor 2, silakan. Al-mu'minu isim marfu karena menjadi mubtada. Al-qawiyyu isim marfu karena menjadi isim marfu karena menjadi naat al-mu'min. Khairun isim marfu karena menjadi khabar. Al-mu'mini isim majrur karena diawali huruf jar. Ad-dha'ifi isim majrur karena menjadi naat al. Nah, bagus. Al-mu'minu, kenapa mubtada? Karena isim ma'rifah yang ada di awal kalimat. Nah, al-qawiyyu kenapa jadi sifat?
Karena kenapa Ustaz? Al-Qawiyyu kenapa menjadi sifat? Karena mempunyai 3 kesamaan. Yang pertama, kejelasannya sama-sama 4. Terus kedua, mempunyai kesamaan hukum, yaitu sama-sama marfu. Ketiga, jenisnya sama-sama mudzakkar. Bagus. Khairun kenapa menjadi khobar? Khair karena diakhiri tanwin. Ayo. Khairun kenapa menjadi khobar? Karena diakhiri tanwin. Khairun kenapa khobar? Karena marfu. Khairun kenapa khobar? Nah, bisa diterjemahkan adalah. Nah, Jamil. Bisa diterjemahkan ada. Nah, kalau marfu, yang marfu banyak, fa'il ya marfu. Ya kan? Isim kana ya marfu. Isim kana ya marfu. Mubtada ya marfu. Ya, maka jawabannya bukan marfu'nya. Bisa disisi. Ya, isim marfu yang bisa disisipi terjemah adalah mukmin yang kuat adalah lebih baik dari mukmin yang lemah. Sekarang ad-dhaifi, kenapa menjadi sifatnya mukmin? Kejelasannya sama, yaitu sama-sama diawali huruf al. Terus kedua, jenisnya sama-sama mudzakkar. Terus ketiga, hukumnya sama-sama majrur. Nah, apa itu majrur? Majrur yang harokatnya kasr. Apa itu majrur? Isim, fi'il atau huruf? Isim yang diawali huruf jar. Apa itu majrur? Isim yang diawali huruf jar. mudhof ilaih kan juga majrur. Maka itu bukan definisi. Apa itu majrur? Yang lain, dibantu yang lain. Apa itu majrur? Majrur Isim yang berharokat akhir kasroh atau kasroh lain. Nah, bagus. Isim yang berakhiran harokat kasroh atau kasrotain. Adapun sebabnya dia majrur, bisa karena huruf jar, bisa karena menjadi mudhof ilaih. Nah, Jamil, definisi itu penting ya. Menjelaskan definisi itu penting karena dia pelengkap pengetahuan. Orang praktek bisa,
itu akan sempurna kalau mengerti definisinya. Orang bisa ngebut naik sepeda motor ya, itu belum sempurna. Sampai dia mengerti definisi. Definisi klakson, definisi BBM, ya, definisi starter, definisi standar. Nah, maka baru sempurna pengetahuan dia tentang keahlian dia dalam berkendara. Itu ya. Jadi setelah mahir mengaplikasikan ilmu, lengkapi dengan definisi. Bagaimana biar bisa ngerti definisi, ditulis dan dihafalkan. Definisi harus ditulis, dihafalkan. Nah, lanjut, nomor 3. Silakan. Nomor 3, nomor 4, dicoba yang lain, silakan. Nomor 3 dan 4 dicoba yang lain, silakan. Silakan peserta yang lain mencoba nomor 3 dan 4. Ana Ustadz. Nah, tafadhol. Ditarjim dulu ya. Bismillah, Ana Ustadz. Nomor 3. Silakan. 3 Nomor dan 3, 4. Ustadz. Ditarjim. Oh, tarjim ya. Karena dahulu lelaki mahirun pintar di dalam fasli kelas al-awwali 1. Inna sungguh Allah ala atas kuli setiap syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Udah. Karena fiil Abdullah Abdullah isimnya karena mahiron ini Kana fi'il abdu isim marfu karena menjadi isimnya kana sekaligus mudhof. Afwan Ustadz, sinyalnya hilang. Isim majrur karena menjadi mudhof ilaih. Rajulan isim mansub karena menjadi kabarnya kana. Mahiron isim mansub karena menjadi sifatnya rajulan. Fi huruf jar al-fasli isim majrur karena diawali huruf jar fi. Al-awwali isim majrur karena menjadi sifatnya al-fasl. Silakan diulang. 6. Saya. Nah, Karena fiil Abdullah isimnya karena
Iya kan? Abdullah, Abdu isimnya kana, Allahi mudhof ilaih, rojulan khobarnya kana, mahiron apa tadi? Naat sifatnya rojulan, fi huruf jar, al-fasli isim majrur, al-awali mudhof ilaih. Nomor 4. Kana fi'il abdu isim marfu karena menjadi isimnya Oh. kana Oh iya iya iya. sekaligus mudhof. Allahi isim majrur karena mudhof ilaih. Rojulan isim mansub karena menjadi khobarnya kana. Mahiron. Mahiron isim mansub karena menjadi sifatnya rojulan. Fi huruf jar al-fasli isim majrur karena diawali huruf jar fi. Al-awwali isim majrur karena menjadi sifatnya al-fasl. Diulang. Nggih. Kana fiil abdu isim marfu karena menjadi khobarnya kana. Isimnya kana. Allahi isim majrur karena menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya abdu. Rojulan isim mansub karena menjadi khobarnya kana. Mahiron isim mansub karena menjadi sifatnya rojulan. Fi huruf jar, al-fasli isim majrur karena didahului huruf jar fi, al-awwali isim majrur karena menjadi mudhof ilaih. Al-awwali isim majrur karena menjadi sifatnya al-fasl. Al-awwali isim majrur karena menjadi sifatnya al-fasl. Ulang. Kana fiil abdu isim marfu karena menjadi isimnya kana. Allahi isim majrur karena menjadi mudhof ilaihnya abdu. Rojulan isim mansub karena menjadi khobarnya kana. Mahiron isim mansub karena menjadi sifatnya rojulan. Fi huruf jar al-fasli isim majrur karena didahului huruf jar fi. Al-awwali isim majrur karena menjadi sifatnya al-fasli. Abdu isim marfu karena menjadi isimnya kana. Apa itu isimnya kana? Isimnya kana adalah mubtada yang didahului oleh kana. Mahiron memiliki 3 kesamaan dengan rojulan sehingga menjadi sifat. Sebutkan. Sama-sama kejelasannya yaitu sama-sama mudzakkar, sama-sama ma'rifah, sama-sama hukumnya. Diulang. Sama hukumnya yaitu sama-sama hukumnya yaitu mansub, sama jenisnya yaitu mudzakkar, sama-sama kejelasannya yaitu nakiroh. Isim nakiroh. Apa itu nakiroh? Apa itu nakiroh? Isim nakiroh isim yang bertanwin, bersifat umum. Nakiroh lawan dari makrifat. Sebutkan ciri isim makrifat. Isim makrifat isim yang didahului al. Kemudian nama,
Yang pertama apa tadi? Didahului al, yang kedua nama, yang ketiga di awal. Nggak tahu Ustaz. Lupa Ustaz. Ya. Afwan. Ditulis. Ditulis. Diawali sudah. Yang ketiga, mudhof. Yang ketiga. Oh, mudhof. Nah. Mudhof kepada isim ma'rifat. Mudhof kepada isim ma'rifat. Mudhof kepada isim ma'rifat. Contoh, waladu Zaidin, anak Zaid. Zaid ma'rifat, maka anak juga ma'rifat. Tapi kalau waladu rajulin, anak seseorang, rajul nakirah, maka walad juga nakirah. Ciri yang ketiga dari isim ma'rifat adalah mudhof yang bersambung isim ma'rifat, yakni mudhof ilaihnya ma'rifat. Ulang, sebutkan 3 ciri isim ma'rifat. 3 ciri isim ma'rifat. Yang pertama, mudhof yang bersambung kepada isim ma'rifat atau menjadi mudhof ilaihnya isim ma'rifat. Begitu Ustaz? Ya. 1, ciri isim ma'rifat adalah diawali Ciri isim ma'rifat adalah diawali al, kemudian nama, yang ketiga mudhof yang bersambung kepada isim ma'rifat. 6. Mudhof yang bersambung kepada isim ma'rifat. Maksudnya bagaimana Ustadz? Mudhof yang bersambung kepada isim ma'rifat. Tulis. Waladu Zaidin. Waladu Zaidin. Walad anak, Zaidin nama orang. Anak Zaid. Walad isim ma'rifat karena bersambung dengan isim ma'rifat. Mudhof yang bersambung dengan Isim ma'rifat. Jelas? Mudhofnya yang waladun. Waladu Waladu. mudhof ma'rifat bersambung dengan Zaidin yang ma'rifat. itu dilihat jadi Waladu. itu mengetahui mana itu dari jadi. Contoh yang kedua. Waladu rajulin. Tulis. Waladu anak rajulin seseorang. Rajulin adalah nakirah. Ya, rajulin nakirah. Kenapa nakirah? Tidak ada alnya, tidak pula nama orang. Maka mudhofnya juga ikut nakirah. Mudhofnya ikut nakirah. Berarti cara menentukannya dilihat dari mudhof ilaihnya dulu, Ustaz.
mudhof ilaihnya. Ketika ma'rifat, mudhofnya ikut ma'rifat. Jika nakirah, mudhof ilaihnya ikut, mudhofnya ikut nakirah. Padahal ini katanya sama ya Ustadz, waladu sama-sama waladu. Mm-mm. Ulang, sebutkan 3 ciri isim ma'rifat. 3 ciri isim ma'rifat. Yang pertama didahului al. Yang kedua nama. Yang ketiga mudhof bersambung kepada isim ma'rifat. Nah, sekarang kembali. Rajulan. 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 Kenapa bukan isim ma'rifat? Karena tidak ada al. Karena tidak ada al kan? Rajulan. Rajulan bukan isim ma'rifat karena satu, tidak diawali al. Tidak nama. Ketiga, bukan mudhof. Kenapa rajulan bukan isim ma'rifat? Jawab. Karena tidak didahului al, bukan nama. Kemudian yang ketiga bukan mudhof. Bukan mudhof yang bersambung dengan isim ma'rifat. Oh iya, bukan mudhof yang bersambung dengan isim ma'rifat. Mahiron, kenapa bukan isim ma'rifat? Karena tidak didahului al. Yang kedua bukan nama. Yang ketiga bukan mudhof. Bukan mudhof ya kan? Bukan mudhof yang bersambung kepada isim ma'rifat. Nah, lawan ma'rifat apa? Nakiroh. Maka rajulan nakiroh, mahiron juga nakiroh. Nakiroh. Rajulan, mahiron, sama-sama nakiroh. Rajulan, mahiron, sama-sama mansub. Yang ketiga, rajulan, mahiron, sama-sama berjenis laki-laki. Rajulan, isim laki-laki. Mahiron, isim laki-laki. Ketika dua isim itu sama dalam 3 hal tadi, jenisnya sama, hukumnya sama, kejelasannya sama. Hukum itu maksudnya mansub, marfu, majrur. Jenis maksudnya laki perempuan, jenis kelamin. Jenis maksudnya laki perempuan. Kejelasan maksudnya nakirah ma'rifat. Rajulan isim laki-laki. Pada asalnya isim itu laki-laki. Menjadi perempuan jika sebutkan 3 macam isim laki-laki. 1. Tidak diakhiri tak marbutoh. Maaf. Sebutkan 3 ciri isim perempuan. Yang pertama 1. diakhiri tak marbutoh. 2. Menunjukkan nama perempuan. Yang ketiga. Apa namanya? Jamak yang bukan benda. Betul. Maksudnya, ya. Terus 3 macam isim perempuan. 1. Tak marbutoh. Contohnya muslimatun. Kedua, nama wanita perempuan. Contoh Maryam.
Zainab, Hindun. Yang ketiga, jamak dari benda. Contoh pena-pena. Buku-buku. Ya, kalau buku laki-laki. Buku-buku perempuan. Pena laki-laki. Pena-pena perempuan. Apakah semua isim punya jenis? Punya, meskipun benda mati. Batu, apa jenisnya? Laki atau perempuan? Laki-laki. Hajarun, laki-laki. Pohon, laki apa perempuan? Perempuan. Syajarotun. Syajarotun pohon, maka dia perempuan. Ya. Surga, laki apa perempuan? Perempuan. Jannatun. Dan seterusnya. Di semua isim itu ada jenis apa? Ada jenisnya. Baik dia benda hidup maupun benda mati, konkret maupun abstrak. Contoh jalan. Jalan itu ada dua. Jalan yang konkret seperti jalan Sudirman. Jalan pasaran Torik. Itu laki-laki. Yang kedua, jalan bermakna abstrak. Contoh Al-Quran, jalan hidupku. Sabil, laki-laki. Intinya semua isim itu pasti punya hukum marfu, mansub, majrur. Yang kedua, pasti punya jenis laki perempuan. Yang ketiga, pasti punya kejelasan nakirah ma'rifat. Nah, kapan tiga ini sama semua? Maka satu dengan yang lainnya menjadi sifat dan yang disifati. Sekarang al-faslil awal, kelas 1. Kelas pertama. Sebutkan 3 kesamaan al-awwali dengan al-fasli sehingga menjadi sifat. Teruskan. Yang pertama, sama-sama kejelasannya, yaitu sama-sama al. Sama-sama ma'rifat, didahului al. Yang kedua, sama hukumnya, yaitu sama-sama majrur. Yang ketiga, sama jenisnya, sama-sama mudzakkar. Bagus. Al-awwali, kenapa tidak boleh menjadi mudhof ilaih? Karena mempunyai ciri yang sama dengan kalimat sebelumnya, Ustadz. Al-awwali, kenapa tidak boleh menjadi mudhof ilaih? Karena mensifati al-fasli. Kenapa al-awwali tidak boleh menjadi mudhof ilaih? Dibantu yang lain. Kenapa tidak boleh? Ada alif lam, Ustaz. Yang mana? Al-awwali. Yang lain. Karena Yang lain. beralif lam. Kenapa al-awwali tidak boleh menjadi mudhof ilaih? Ciri-ciri mudhof ilaih. Salah. Al-fasli lam. Karena sifat, Ustaz. Nah, ya mensifati. Sifatnya al-fasli ya, Ustaz. Jawaban kalian benar, tapi jauh. Contoh Loh. gini. Contoh ya. Karena Saya tanya isim kepada
kepada kalian misalkan ya. Kalian orang mana? Kalian menjawab orang Indonesia. Betul enggak jawabannya? Betul, tapi jauh. Maksudku itu adalah kalian itu dari Jepara atau Surabaya. Oh, khusus maksudnya. Ya. Coba, siapa tadi yang menjawab tadi? Diulang. Nah, Al-awwali, kenapa tidak boleh menjadi mudhof ilaih? Karena isim pertama dia awali huruf al. Yang mana? Yang mana maksudnya? Maksudnya mana yang pertama itu? Al-fasli. Nah, betul. Yang al-fasli. Ini jawabannya. Karena al-fasli pakai al. oh, Karena al-fasli pakai al. Kalau al-awwali mudhof ilaih, maka al-fasli harus mudhof. Betul enggak? Dan mudhof syaratnya tidak boleh pakai al. Jelas? ya. Kalau Jelas, Ustaz. alnya saya buang, maka polanya menjadi mudhof Mudhof ilaih ilaih. faslil awwali. Maka polanya menjadi mudhof ilaih. Fi faslil awwali. Fi huruf jar, fasli mudhof, al awwali mudhof ilaih. Nah, gitu ya. Jelas? Jelas, Ustaz. Sekarang nomor 4. Saya kasih kesempatan yang lain. Nomor 4. Yang mau mencoba, kesempatan tidak datang 2 kali. Silakan yang mau mencoba. Termasuk punya waktu, silakan. Bahasa Arab kalau nggak mencoba itu kurang berkembang ilmunya. Bismillah, nah Ustaz. Nah, silakan. Inna, sungguh, Allah, ala, di atas, kuli, setiap, syai'in, sesuatu, qadirun, kuasa, maha kuasa. Inna, huruf, Allah, isim mansub karena menjadi isimnya inna. Ala, huruf jar, kuli, isim majrur karena didahului ala sekaligus mudhaf. Syai'in mudhaf ilaih majrur. Isim majrur karena sebagai mudhaf ilaih. Qadirun isim marfu karena menjadi khobar inna. Nah, bagus Pak Endras, Jamil. Coba perhatikan lafal ini. Ala kulli syai'. Itu kan aslinya di sini ya, letaknya ya. Innallaha qadirun ala kulli syai'. Gitu ya. Sungguh Allah qadir, maha kuasa atas segala sesuatu kan itu semestinya ya kalimatnya. Inna huruf Allah isimnya inna, qadirun khobarnya inna. Baru nanti jar majrur ala kulli syai'in. Nah, ketika ini tulis ya, ini kaidah dalam bahasa Arab. Pola yang semestinya di akhir lalu diawalkan maka berfaedah hanya. Dengan kata lain, mengawalkan apa yang semestinya diakhirkan
menghasilkan makna hanya. Maka terjemahannya adalah sungguh hanya Allah yang kuasa atas segala sesuatu. Jelas Pak Indras? Iya, Ustaz. Berarti nggak cuma di pola fi'il fa'il aja yang bisa dibalik. Ya? Fi'il Dulu- fa'il harus urut ya, dulu- fi'il fa'il ya. Maf'ul fi'il bi harus- maksudnya. Maf'ul bih, Kalau ya. maf'ul bi Fi'il boleh fa'il diawalkan maf'ul diakhirkan. Kalau fa'il harus jatuh di akhir di awal. fi'il. Fi'il harus di awal. Ya, fi'il harus di awal, fa'il harus jatuh setelahnya. Tapi Setelahnya. kalau objek boleh diawalkan untuk menghasilkan makna hanya. Aku Ya, hanya berarti- memukul anjing tentunya. Iya. Berarti nggak cuma di situ ya, di mubtada khobar juga bisa ketika dibalik bermakna hanya. Ustaz. Iya. Betul. Bermakna hanya. Contoh gini. Contoh ya. Iya. Zaid di masjid. Kalau dibalik, di masjid Zaid maknanya di masjid hanya ada Zaid. Ungkapan Zaid di masjid ada kemungkinan di sana ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Tapi kalau ungkapannya di masjid Zaid, yakni di masjid hanya ada Zaid, tidak ada yang lain. Intinya bahwasanya mengawalkan apa yang semestinya diakhirkan berfaedah hanya. Jelas Pak Indras? Iya, alhamdulillah. Saya kelahir, Ustaz. Ada pertanyaan? Silakan sebelum saya tutup. Silakan. Pertanyaan. Ustadz Sepuasnya. tanya. Saya mau nanya Ustaz. Yang keras. Silakan. Itu contohnya kayak iya kan Abu dua, iya kan Sa'in itu iya juga ya. Dibalik ya susunannya itu ya. Ya betul, itu objeknya diawalkan sehingga maknanya kami hanya menyembahmu. Nah, nanti kita bahas ya Al-Fatihah setelah kita belajar kata ganti. Nanti kita bahas Al-Fatihah setelah kita menghafal macam-macam kata ganti. Kayak udah pernah dibahas Ustaz itu Ustaz. Kata ganti itu Ustaz. Iya, tapi belum kuat, masih lemah. Oh ya baik. Kalau kayak Nah, Ustadz tanya. silakan. Ustadz. Yang Al-Masjidil Kabir ini harusnya kan kurang satu, Ustadz. Jenisnya sama jenis, sama makrifatnya, terus sama sama ini apa? Hukumnya, jumlahnya Ustadz. Jumlahnya kan Bukan juga harus syarat. sama. Oh, bukan syarat. Nggak harus selalu ikut Iya. berarti Ustadz. Ya, ada 3 aja. Yang keempat bukan yang jumlah bukan syarat. Nah, Ustadz. Terus Ustadz, yang ciri nakiro itu tanwin juga kan Ustadz? Bukan buat nama, bukan nama tapi bertanwin kan juga ciri nakiro Ustadz bukan? Tanwin itu bisa ma'rifat, bisa nakirah. Kalau tanwinnya pada nama orang, ma'rifat,
Contoh Zaidun itu kan pakai tanwin, tapi ma'rifat karena nama orang. Hmm. Di tanwin tidak mesti nakiro. Tapi kalau selain nama orang, nakiro Ustaz. Ya, selain nama orang Oh, nakiro. nah, nah, jazakumullahu khairan Ustaz. Nah, Nah, mau nanya lagi. ya silakan. Untuk benda-benda langit itu apakah sifatnya mu'annas semua ya? Atau gimana ya? Iya. Isim perempuan itu ada banyak ya. Yang tadi Anda sebutkan adalah yang paling dasar. Di antaranya pula yang isim perempuan adalah setiap kata yang dianggap perempuan oleh Al-Qur'an. Ada sekitar 20 atau 10 lah, saya belum pernah menghitung, antara 10 sampai 20 isim dalam Al-Qur'an itu bentuknya laki-laki, tapi dianggap perempuan. Seperti apa? Matahari. Apa dalilnya? Wasyamsi waduhaha. Dia rujukannya, kata gantinya pakai perempuan. Ha. Wal qamari idza talaha. Yang kedua bulan. Langit juga dianggap perempuan. Wasama iwama banaha. Kemudian bumi juga dianggap perempuan. Wal ardi wama tohaha. Terus jiwa juga perempuan. Wan nafsi wama sawaha. Lalu sumur dianggap perempuan. Wa bi'rim mu'attalatin. Surat Al-Hajj. Lalu neraka juga dianggap perempuan. Nar. Narillati. Ya, juga dianggap perempuan. Fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Intinya bahwasanya perempuan itu ya ada banyak macamnya. Bagi yang pengen mendalami bahasa Arab lebih dalam nanti bisa. Tapi yang penting bagi kita itu adalah dasarnya, karena itu yang umum muncul. Di antaranya pula yang isim perempuan adalah anggota badan yang double. Contoh mata, ainun, itu perempuan. Kenapa? Karena dua, double mata itu. Tangan, yadun, juga perempuan karena double. Terus kaki, juga perempuan karena double. Rijlun itu perempuan. Terus telinga, udhun, juga perempuan karena double. Kalau mulut, laki-laki. Ya, maksudnya lisan ya, lisan, lisan. Lisan itu laki-laki karena satu. Lidah ya, lisanun itu lidah. Muzakkar karena cuma satu. Dan seterusnya yang bisa dicek di buku-buku bahasa Arab. Nanti kalau sudah mumpuni dasar, antum pengen otodidak buku manapun insya Allah gampang. Tapi kalau dasar belum kuat, nanti kalau otodidak buku apapun tambah bingung. Endingnya mengatakan bahasa Arab itu sulit. Nah gitu ya, jelas Mas Andi? Nah, Ada lagi silakan. Ustaz mau nanya Ustaz, Nah, itu contoh ketiga itu rojulan mahiron ya. Itu mahiron itu kan muzakkar. Itu dia kalau misalnya rojulannya itu diganti imro'atan, itu mahironnya juga tetap muzakkar atau ditambahin marbutoh? Ustaz? ya tambahi marbutoh ya, imro'atan mahirotan gitu. Oke, Harus syukran, menyesuaikan. Ustaz. Imro'atan mahirotan. Berarti sifat mahir itu bisa muzakkar, bisa mu'annas ya, Tat ya, tergantung si ininya ya, si apanya, Konteks kalimatnya. iya. Iya. Sebagian isim bisa dijadikan perempuan. Tapi nggak semuanya. Ya, contoh isim yang menunjukkan sifat seperti indah, jamil, bisa jamilah.
ya, atau pendek, qasir, qasirah. Tinggi, tawil, tawilah. Kemudian dekat, ya, qarib, qaribah. Jauh, ba'id, ba'idah. Tapi enggak semua, ya, tidak semua isim bisa dimakrifatkan, diperempuankan. Contoh misalkan mobil. Mobil sudah perempuan. Sayyarotan. Tidak ada mobil laki-laki. Sayyar enggak ada. Enggak dikenal oleh orang Arab. Sayyar enggak dikenal. Sayyarun enggak dikenal. Yang dikenalnya adalah sayyarotun, mobil perempuan. Jelas? Oh, kalau itu Ustadz, kalau konteksnya itu didahului mudzakkar, misalnya apa itu rojulan terus mobil tadi apa sayarotan, itu gimana Ustadz? Seperti apa kalimatnya? Oh, Bahasa Indo coba. mobil Zaid. Mobil Zaid, maka Mobil polanya bukan Zaid. sifat, tapi polanya mudhof ilaih. Sayyaratu Zaidin, mobilnya Zaid. Jamilatun, bagus. Sayyaratu Zaidin, ghaliyatun, mahal. Nah, gitu. Bukan pola sifat ya, tapi polanya itu adalah mudhof ilaih. Iya Ustadz. Jelas? Oh, cukup jelas Ustadz. Nah, ada lagi yang lain, silakan. Sekarang tak kasih tugas ya. Dikerjakan secara mandiri. Kalau nggak bisa, ditanyakan. Nah, tugas kalian adalah ini. Menghafal dan memahami pembagian khobar. Penting ini. Ini ada 5. Halaman berapa ini? Halaman 22. Itu dihafal dan difahami. 5 macam khobar. Kalau bisa paham, maka jos. Kalau belum paham, ya Rabu besok harus hadir. Nah, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iki tunggal.